Idris pun sangat kaget mendengar pernyataan malaikat Israel. Ia mengira malaikat itu datang untuk mencabut nyawanya. Sobat Rizki rahimakumullah, kehidupan akhirat akan dimulai setelah hari kiamat atau peristiwa hancurnya alam semesta yang dilanjutkan dengan hari kebangkitan dan hari penghisapan amal manusia yang menentukan masuk surga atau neraka. Namun sobat, ternyata ada juga orang yang telah masuk surga sebelum hari itu terjadi. Lantas siapa sajakah mereka dan mengapa bisa masuk surga padahal kiamat belum terjadi? Simak video ini sampai selesai ya sobat, supaya tidak salah sangka. Sobat Rizki rahimakumullah, surga dalam agama Islam merupakan tempat yang diidamkan oleh setiap muslim. Surga dianggap sebagai tempat yang sangat indah dan penuh dengan kenikmatan yang tidak terbayangkan oleh manusia. Surga juga dianggap sebagai hadiah dari Allah bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Menurut ajaran Islam, surga adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian yang abadi. Para penghuni surga akan hidup selamanya dalam kebahagiaan dan kebebasan dari segala penderitaan dan kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, maka bagi mereka surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107. Lantas bagaimana keindahan surga? Tentu saja jawaban pertama adalah tidak ada yang tahu persis detailnya. Tetapi jika merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan kitab suci Al-Quran, keindahan surga sepertinya sulit dibayangkan karena begitu indahnya. Salah satu hadis Nabi Muhammad yang membicarakan surga tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat yang dekat dengan Nabi. Bahkan nama Abu Hurairah sendiri diberikan oleh Nabi. Nama asli beliau adalah Abdurrahman Syakir. Abu Hurairah berkisah, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, artinya, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang solih kenikmatan al-jannah yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, serta terlintas di hati manusia. Hadis riwayat Muslim. Lalu, keindahan surga diperuntukkan bagi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman dalam Al-Quran tentang betapa surga diperuntukkan bagi mereka yang beriman dan beramal solih. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal solih, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalnya dengan baik. Mereka itulah orang-orang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu, mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 30-31. Sobat Rizki rahimakumullah, Umar Sulaiman Al-Ashikar dalam Al-Jannah wan Nar yang diterjemahkan oleh Kasirun mengatakan bahwa manusia pertama yang pernah masuk surga sebelum hari kiamat ialah Nabi Adam alaihissalam. Hal ini bersandar pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga.
Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam Qasas Al-Anbiya, jumhur ulama berpendapat bahwa surga yang ditinggali Nabi Adam alaihissalam adalah surga yang ada di langit. Surga tersebut bernama surga Ma'wa atau surga keabadian. Pendapat ini bersandar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 19. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Menurut Ibnu Katsir, alif lam dalam kata al-jannah, surga, tidak digunakan untuk menunjukkan makna umum dan tidak dikenali secara lafaz, namun dikenali secara akal, yakni surga ma'wa yang sering digunakan dalam syariat. Hal tersebut diperuntukkan dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Malik Al-Asy-Sya'i, dari Abu Hasim Salamah bin Dinar, dan diriwayatkan juga dari Abu Hurairah dan Abu Malik dari Rabi'i, dari Hudzaifah. Mereka berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari itu Allah mengumpulkan seluruh manusia. Kemudian orang-orang yang beriman berdiri ketika surga sudah semakin menjauh dari mereka. Lalu mereka datang kepada Nabi Adam dan berkata, wahai bapak kami, mintalah agar pintu surga dibukakan untuk kami. Lalu Nabi Adam berkata, apakah kalian dikeluarkan dari surga hanya karena kesalahan bapak kalian saja? Dan seterusnya hingga akhir hadis. Adapun terkait apakah surga yang ditinggali oleh Nabi Adam alaihissalam adalah surga yang kelak ditinggali umat manusia setelah kiamat, kami belum menemukan hadis yang secara eksplisit menjelaskan tentang hal ini. Hanya Allah lah yang maha tahu. Sobat Rizki rahimakumullah, selain Nabi Adam alaihissalam, Rasulullah SAW juga pernah masuk surga. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Hadil Arwah Ila Biladil Afrah yang diterjemahkan oleh Zainul Ma'rif dengan bersandar pada sabda Nabi SAW. Semalam aku masuk surga. Di sana aku melihat seorang perempuan wudu di samping istana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Bukhari juga disebutkan hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain dari Nabi SAW. Beliau bersabda, aku melihat ke dalam surga, maka aku lihat penghuninya adalah orang miskin. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku lihat penghuninya adalah kaum perempuan. Rasulullah SAW sendiri dikisahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj pernah melihat bagaimana keindahan surga. Beliau diangkat ke langit ke-7 dan melihat betapa indahnya surga. Dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Syafirur Rahman Al-Mubarakfuri digambarkan dengan indah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini hingga sampai Sidratul Muntaha, serta surga yang begitu menakjubkan. Kira-kira beginilah Rasulullah menggambarkan surga tersebut dengan begitu detail, sehingga membayangkannya saja kita sudah bergembira. Rasulullah bersabda, batu bata di surga dari emas dan perak. Lumpur untuk mengecat dindingnya terbuat dari minyak kasturi. Kerikilnya terbuat dari mutiara dan intan. Tanahnya terbuat dari minyak jafaron. Siapa yang masuk ke dalamnya, ia tidak akan sakit, ia akan kekal dan tidak akan mati. Tidak usang bajunya dan tidak pula hilang masa mudanya. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis Nabi di atas, maka surga adalah tempat yang kekal, abadi, dan kenikmatan,
serta keindahan yang tiada terkira. Selain hadis Nabi, dalam Al-Quran dijelaskan tentang betapa indah surga tersebut. Sebuah gambaran tentang bagaimana manusia kelak bisa mendapatkan segala yang mereka inginkan ketika berada di surga. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, bidadari, dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Sobat Rizki rahimakumullah, orang yang masuk surga sebelum hari kiamat selanjutnya ialah Nabi Idris alaihissalam. Ketika Nabi Idris alaihissalam masuk surga, disebutkan oleh Wahab bin Munabi, sebagaimana dinukil Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basyuni dalam Sahih Qasasil Quran dan diterjemahkan oleh Muhyiddin Masrida dan Muhammad Khalid Asy'ari. Diriwayatkan Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai ahli ibadah dan membuat malaikat terkejut karenanya. Pada suatu ketika, malaikat maut meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi Nabi Idris alaihissalam. Ia awalnya menampakkan diri dalam wujud manusia, hingga akhirnya ia mengaku bahwa dirinya adalah malaikat maut. Nabi Idris alaihissalam lantas mengajukan sejumlah permintaan kepada malaikat maut. Beberapa di antaranya, Nabi Idris alaihissalam ingin merasakan bagaimana kematian dan ingin melihat surga dan neraka. Malaikat maut pun memenuhi permintaan Nabi Idris alaihissalam tersebut. Dan beginilah kisah selengkapnya saat Nabi Idris berkunjung ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 57, kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Ibnu Katsir menjelaskan, ayat tersebut menjelaskan tentang ketinggian martabat Nabi Idris alaihissalam. Hal ini turut disebutkan dalam As-Sahihain tentang hadis Isra Mi'raj, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Sobat Rizki rahimakumullah, pada suatu ketika malaikat Israel sangat mengagumi Nabi Idris alaihissalam karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepandaiannya. Malaikat Israel berkeinginan untuk menemui Nabi Idris alaihissalam agar lebih mengenal dirinya. Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi. Secara diam-diam, malaikat Israel menyamar menjadi laki-laki yang tampan dan bertamu ke rumah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam pun mempersilahkan tamunya yang mengetuk pintu rumahnya untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, malaikat Israel mengungkapkan kepada Nabi Idris bahwa dirinya ingin mengenal lebih dekat. Nabi Idris alaihissalam lantas mengajak malaikat Israel untuk menginap di rumahnya. Kegiatan di dalam rumah tidak banyak dihabiskan untuk berbincang, melainkan dihabiskan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israel pun diajak untuk makan oleh Nabi Idris alaihissalam, yang kemudian dia menolak dengan alasan dirinya ingin melanjutkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sama terjadi ketika Nabi Idris alaihissalam mengajaknya untuk tidur karena sudah malam. Namun tamunya tersebut tetap menolak dan ingin melanjutkan ibadahnya. Keesokan harinya, kejadian yang sama berulang yang membuat Nabi Idris alaihissalam terheran-heran.
Lantas Nabi Idris pun bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya tamunya itu. Dengan hati-hati beliau pun menanyakan hal itu. "Saya adalah malaikat maut," kata sang tamu. Nabi Idris pun sangat kaget mendengar pernyataan malaikat Israel. Ia mengira malaikat itu datang untuk mencabut nyawanya. Namun dibantah oleh malaikat Israel karena tujuannya datang adalah untuk mengenal Nabi Idris alaihissalam lebih jauh. Setelah itu, malaikat Israel dibuat kaget dengan permintaan Nabi Idris alaihissalam yang menyatakan bahwa dirinya ingin merasakan dicabut nyawanya. Lalu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyawa Nabi Idris pun dicabut oleh malaikat Israel dengan selembut-lembutnya. Nabi Idris alaihissalam juga meminta untuk ditunjukkan surga dan neraka dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat terkejut ketika melihat neraka yang sangat menyeramkan itu. Sebaliknya ketika di surga, ia menunjukkan rasa kekaguman yang sangat besar. Sebab ia bisa melihat sungai-sungai yang mengalir air jernih, pohon-pohon rindang, buah-buahan yang lezat, serta pemandangan indah lainnya. Berkali-kali dirinya mengucapkan, "Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah," dan juga menunjukkan rasa syukurnya terhadap apa yang dirasakannya. Dan dilihatnya sambil terus berucap, "Alhamdulillah, Alhamdulillah." Saat sudah waktunya keluar surga, beliau teringat bahwa sandalnya masih tertinggal di dalam surga. Beberapa sumber menyebutkan sandal Nabi Idris alaihissalam berada di bawah pohon yang rindang. Lalu dirinya masuk lagi untuk mengambilnya. Selang beberapa saat, malaikat Israel kebingungan karena Nabi Idris tidak segera keluar dari sana. Ternyata Nabi Idris alaihissalam tidak ingin meninggalkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dan ingin tetap berada di sana. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Idris alaihissalam diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap tinggal di surga keempat tanpa menunggu datangnya hari kiamat. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam dicabut nyawanya oleh malaikat Israel di langit keempat. Wallahu a'lam. Dan begitulah sobat, kisah orang-orang yang pernah melihat surga secara langsung, meskipun hari kiamat belum terjadi. Subhanallah, semoga kisah ini bisa bermanfaat dan semoga kelak kita semua bisa menjadi penghuni surga. Amin, Allahumma amin. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.